بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ثم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. الله سبحانه وتعالى أسأله عز وجل بأسمائه وصفاته الحسنى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا يسجل في ميزان حسناتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد, kita tahu semua bahwa tausiah yang insyaallah akan disampaikan tentang orang-orang yang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana mereka masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan azab. Seluruh orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingin masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Dan surganya Allah Subhanahu wa taala bertingkat. Barang siapa yang imannya kuat, maka akan didapatkan tingkatan yang paling tinggi, Al-Firdausul A'la. Wa nas'alullah azza wa jalla yaj'alana min ahli al-firdausil a'la. Adapun yang lebih khusus lagi, ada beberapa orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana mereka ini Allah Azza wa Jal akan masukkan ke surganya tanpa hisab dan azab. Hal ini yang sangat mulia, pasti ada syarat. Jika ada di dirinya kita akan insyaallah masuk di golongan itu. Sebelumnya hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang surganya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jelaskan juga tentang surga dengan banyak hadis sallallahu alaihi wa alihi wasallam. من ذلك في قوله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر شاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. Ini dalam surat Muhammad ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang yang bertakwa. Yang bertakwa, yang menjalankan perintahannya Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan diri dari hal-hal yang Allah haramkan. Qala azza wa jalla fiha anharun min ma'in ghairi asin. Di surga itu ada sungai dari air yang tidak akan berubah, tidak akan bau, murni, bersih. Dan sungai dari susu
yang tidak akan berubah rasanya. Dan begitu juga ada sungai dari khamr. Khamrnya akhirat tidak sama khamrnya dunia. Dan begitu juga ada sungai dari madu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahum fiha min kulli thamarat." Dan juga bagi mereka atau diberikan kepada mereka seluruh buah yang mana mereka inginkan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga jelaskan tentang surganya fi hadis Abi Hurairah 'inda Tirmidzi, bahwasanya sahabat Nabi alaihi salam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bangunannya surga dari apa. Qalu ma hiya al-jannah wa ma binauha. Qala sallallahu alaihi wasallam labinatun min dhahab ولبنة من فضة. قال وملاطها المسك الأضخر. قال وحصاؤها الياقوت واللؤلؤ. قال وترابها الورس والزعفران. من دخلها فهو خالد فيها لا يموت ولا ييأس أو يبأس لا يبلى شبابهم. Al-hadis. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang surga. Qala alaihi salam labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Bahwa batunya surga terbangun dari batu dari emas dan batu dari perak. Dan kala sallallahu alaihi wasallam, campurannya antara batu emas dan batu perak yaitu al-misk. Al-misk haruman yang jelas harumnya enak. Kala sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang masuk ke surga tersebut akan kekal di surga, akan mendapatkan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Itulah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah kita ini umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke surganya Allah Azza wa Jalla. Hadis ini hadis yang terkait dengan orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Haditsun an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ardhah. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis yang panjang. Yang dalamnya qala radhiyallahu anhu ardhah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, tu'radu alayya al-umam faraitu ar-rajul wa ma'ahu ar-raht. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambahkan keadaan nanti di hari kiamat. Maka beliau melihat ada sebagian Rasul yang mengikutnya hanya 9 orang ke bawah, sedikit. Adapun ada yang lain, ada Rasul yang ikut bersama beliau hanya 1 atau 2 orang. Adapun juga ada Rasul yang sama sekali tidak ada ikut bersamanya. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tiba-tiba saya melihat banyak orang, maka saya kira itu umatku. Maka ada yang mengatakan, yaitu malaikat Jibril, itu umatnya Musa alaihi salam.
Tidak lama lagi saya melihat, kata beliau, umat yang lebih banyak. Maka dikatakan itulah umatmu. Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala azab. Dan bersama mereka umatmu ini 70,000 orang, baik dari laki-laki dan perempuan, masuk ke surga tanpa hisab wala azab. Siapa mereka ini? Maka setelah itu Rasulullah masuk ke rumah. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum wardahum, mereka bicara. Mereka berpikir, siapa mereka ini? Karena mereka ingin mendapatkan keutamaan ini. Maka ada yang mengatakan bisa jadi mereka ini yang bersama Rasulullah, sahabatnya Rasulullah saja. Ada yang berkata bisa jadi mereka ini yang lahir dari ayah dan ibu muslim, sampai mereka tidak pernah berbuat syirik. Dan mereka juga menyebutkan ada yang lain. Setelah itu Rasulullah keluar dan mereka sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam apa yang tadi bahas. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan siapa mereka ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, ulaika alladhina la yaktawun wa la yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan bisa dibilang 3 sifat atau 4. Yang pertama kata sallallahu alaihi wasallam, la yaktawun. Mereka tidak menggunakan kai. Kai itu menggunakan besi, dipanaskan, ya, digunakan di tubuh yang sakit. Namanya apa? Kai. Yang kedua, qala sallallahu alaihi wasallam, wala yastarqun, dan mereka tidak meminta ruqyah dari yang lain. Yang ketiga, wala yatatayyarun, yang mana mereka tidak pernah sial, terasa sial. 3 sifat. Qala wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bertawakal. 3 sifat atau 4. Karena yang terakhir ini tawakal, yaitu sifat yang umum. Ini 3 sifat yang beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dan sebenarnya 3 sifat ini kalau kita ingin jelaskan sangat panjang. Tapi kita coba jelaskan dengan ringkas. Yang pertama, al-kai, mengobati diri atau yang lain dengan apa? Al-kai, besi yang dipanasi, ya. Hukumnya al-kai apa? Pada jumhurul ulama, kebanyakan ulama, sampai pun sebagian ulama menukil sepakatnya ulama bahwa boleh menggunakan al-kai jika sudah tidak ada obat lain yang bisa digunakan, atau dengan bahasa lain dengan 2 syarat. Yang pertama, juga sudah ada penyakitnya, karena di zaman jahiliyah dulu sebelum kena penyakit sudah menggunakan kai. Ini dilarang. Sudah ada penyakit. Yang kedua, sudah coba menggunakan obat lain, tidak bisa, tidak sembuh, maka dibolehkan menggunakan al-kai. Jelas? Adapun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengenai masalah al-kai bisa dibilang terbagi 4. Yang pertama, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan al-kai mengobati
sahabatnya. Kama fi sahih al-Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu ardhah, beliau berkata bahwa Ubay bin Ka'ab di dalam perangnya Al-Ahzab ketika luka di mata kaki, maka Rasulullah SAW sendiri yang menggunakan al-kai. Berarti tidak haram, ya, karena Rasulullah sendiri yang menggunakan al-kai. Ada juga hadis yang lain, yang kedua ini, Rasulullah SAW berkata, saya tidak suka menggunakan al-kai. Hadis Jabir juga sahihain Bukhari Muslim, bahwa Rasulullah bersabda, jika ada obatan yang paling baik yang bisa kalian gunakan, ada 3. Yang pertama bekam, yang kedua minum madu, yang ketiga al-kai. Akan tetapi kata beliau, saya tidak suka menggunakan al-kai. Berarti Rasulullah tidak suka menggunakan al-kai. Jelas? Ya. Ada lagi hadis Ibnu Abbas yang beliau bersabda, wa ana anha ummati 'anil kai, dan saya melarang umatku menggunakan al-kai. Ya. Ada yang keempat, hadis ini yang tadi saya bacakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji orang yang tidak menggunakan al-kai. Intinya al-kai itu boleh digunakan jika sudah tidak ada obat lain yang bisa pakai. Jelas ya? Paham insyaallah ini? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang tidak menggunakan al-kai itu akan masuk di golongan yang 70 orang itu? Apa faedahnya? Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah, ini perhatikan, di zaman dulu jahiliyah mereka menganggap obat dengan al-kai itu pasti sembuh. Pasti sembuh. Apapun penyakit, jika menggunakan al-kai sembuh. Karena itulah hatinya mereka sudah bukan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan sebab. Obat al-kai kan sebab. Ya. Tetapi hatinya orang yang menggunakan al-kai ini sudah bukan terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan apa? Al-kai. Karena itulah hati-hati wahai kaum muslimin. Obat walaupun bukan kai, jangan sampai ada di antara kita yang sudah di dalam hatinya, jika sakit saya gunakan obat ini sembuh. Hatinya sudah terkait dengan obat, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu. Ada juga yang hatinya terkait dengan dokter. Si fulan ini hebat. Jika berobat dengan itu dokter, sehat sembuh. Jika itu dokter tidak ada, dia merasa belum tentu sembuh. Jika ada perasaan itu di hatimu, engkau ini wallahu musta'an sudah keluar dari golongan yang tadi 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya, ini faedah yang pertama. Bersihkan hati kita. Jangan sampai kita terkait dengan sebab, bukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Obat apapun yang kita gunakan itu sebab. Tapi yang menyembuhkan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita meminum obat yang sudah dibilang bagus, ya. Tapi apa tidak akan sembuh. Ya. Kita menggunakan obat yang biasa atau tambah menggunakan obat, sembuh. Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan kita. Ya, ini yang pertama, sifat yang pertama. Ya, jangan sampai hatinya kita terkait dengan sebab, walaupun itu boleh, dan kita lupa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berminta dari Allah Subhanahu wa taala disembuhkan kita hanya minta dari dokter, dari obat. Hatinya kita sudah kosong, waliyadzubillah, tidak minta dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Sifat yang kedua yang beliau sebutkan, qala sallallahu alaihi wasallam, wala yastarqun. Wala yastarqun yang maknanya tidak meminta ruqyah. Tidak meminta ruqyah.
Di dalam bahasa Arab hafizakumullah, kata yastarqun ada sin wa ta. Ada ruqyah, ada sin wa ta. Yastarqun. Pada dasarnya kaidah, jika ada kalimat yang depannya sin wa ta, berarti maknanya minta sesuatu. Seperti apa? Isti'anah, minta pertolongan. Istighatsah, ya. Sama ini istirqa. Berarti yang tidak akan masuk ke golongan ini bagi orang yang meminta ruqyah dari yang lain. Ya. Jadi adapun jika kita sendiri yang menggunakan obat, menggunakan ruqyah untuk diri sendiri, maka itu tidak ada masalah. Sebelumnya saya ingin bacakan satu hadis dari Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini yang sangat memberitahu kita banyak faidah terkait dengan ruqyah. Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud, pernah suaminya yaitu Abdullah Mas'ud masuk ke rumah. Beliau melihat ada tali yang diikat di tangannya. Perhatikan, orang yang kadang masih menggunakan tali di tangannya, ya, atau di kaki. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah bertanya kepada istrinya, apa itu? Kata istrinya, itu tali yang sudah diruqyah. Tali yang sudah diruqyah. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah mengambil tali itu dan membuangnya. Dan beliau berkata, antum ala Abdullah aghna an-nasa 'an asy-syirk. La aghniya 'an asy-syirk. Bahwa kalian keluarganya Abdullah bin Mas'ud mestinya orang yang paling jauh dari berbuat syirik. Ini yang mengatakan syirik Abdullah bin Mas'ud. Hati-hati menggunakan tali itu, bisa jadi jatuh ke dalam masalah apa? Asyirk billah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Istrinya berkata, akan tetapi saya sakit mata, dan selalu jika saya pergi ke fulan yang meruqyah saya dengan tali itu, maka sembuh. Ini apa namanya? Ujian. Ada orang yang mengatakan jika saya menggunakan hal ini sembuh, padahal bukan syar'i. Abdullah menjawab, itulah syaitan, perbuatan syaitan. Jika engkau pergi kepada orang itu yang menggunakan tali, ya, dan diruqyah di tali itu, maka syaitan itu tidak menyakiti kamu. Jika kamu tidak pergi ke orang itu, maka syaitan apa? Menusuk matamu sampai sakit. Ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ini juga faidah bagi kita hafizakumullah, bahwa kadang syaitan itu apa istilahnya? Memainkan kita. Ya. Menyuruh kita berbuat atau kita sakit jika kita menggunakan hal-hal yang tidak di agama Allah Subhanahu wa taala, maka penyakit itu hilang, sehat. Padahal yang kita gunakan tidak syar'i. Seperti kisah ini yang rawaha Abu Daud wa Nasa'i wa Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan Abdullah bin Mas'ud berkata, sebenarnya cukup bagimu engkau mengucapkan sebagaimana Rasulullah mengucapkan. Sebelumnya Abdullah bin Mas'ud berkata, saya pernah dengar Rasulullah SAW bersabda, innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun. Saya pernah dengar dari Rasulullah bahwa Rasulullah bersabda bahwa ruqyah, kata kita ini, dan tiwalah itu kadang tali batu yang dibuat lubang diikat, itu biasanya ketika mau nikah dibuatkan seperti itu, dikasih ke suami atau ke istri juga, biar mereka ini saling apa?
suka. Itu namanya tiwalah. Taib, ruqa, tiwalah, qala, wattamaim, jimat, syirkun. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau berkata, sebenarnya cukup engkau jika sakit kau mengucapkan doa yang beliau sebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idhab bin bas, rabban nas, ishfi anta syafi, la shifa illa shifauka shifauka la yughadiru saqama. Asar ini atau hadis ini jelas beliau sebutkan bahwa ada dua cara ruqyah. Ada ruqyah yang tidak benar, ya, yang sebagaimana tadi istrinya dia menggunakan ruqyah itu. Ada ruqyah yang syar'i, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan dengan membaca doa, ya, ketika beliau sakit atau yang lain keluarganya sakit. Taib, insyaallah jelas ini ya. Taib, barakallahu fikum. Dan sekarang kembali kepada hukumnya ar-ruqyah. Hukum ar-ruqyah itu hafizakumullah dalam athar ini sudah jelas, dalam hadis ini sudah jelas. Terbagi berapa? Dua. Ada yang halal, ada yang haram. Adapun yang halal yaitu menggunakan ayat Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan sebutkan syaratnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, sebagaimana kata Imam Al-Khattabi, Imam Syafi'iyah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ruqiyah, qala raqa wa ruqiyah wa amara biha wa ajazaha. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggunakan ruqyah untuk diri sendiri. Di hadis Aisyah fi sahihain, jika beliau sakit, beliau membaca 3 surat Al-Mu'awwidzat. Kita tahu? Qul Allahu Ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Rasulullah membaca 3 ayat itu, 3 surat itu, dan mentiup di tangannya dan mengusap badannya. Ya, Rasulullah sendiri yang menggunakan cara itu. Ruqyah. Aisyah juga berkata, jika ada orang sakit dari keluarganya Rasulullah SAW, maka Rasulullah juga menggunakan cara yang sama. Berarti ini cara yang yang syar'i. Rasulullah SAW juga ada yang ruqyah beliau, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika pernah Rasulullah sakit, turun Jibril bersama Mikail, dan Jibril berkata kepada Mikail, ini orang yang sakit, ya. Maka Jibril alaihissalam membacakan doa, kita akan sebutkan. Berarti boleh kita ruqyah diri sendiri, boleh juga ruqyah orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bertemu dengan sahabi namanya Al-Khudri. Beliau ketika kembali, pernah dia keluar perjalanan jauh, bertemu dengan orang yang sakit, dan sahabat tersebut membaca surat Al-Fatihah sebagai obat, dan orang itu sembuh. Ketika mereka kembali kepada Nabi SAW, kata Nabi SAW, itu ruqyah yang benar, ya, ruqyah yang benar. Bahkan fi hadits Ibnu Mas'ud, qala Nabi SAW fi hadits Jabir bin Abdullah, qala Nabi SAW, man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memberikan manfaat, ya maksudnya ruqyah kepada yang lain, maka dilakukanlah, membantulah, ya. Ini semuanya hadis menggunakan atau menunjukkan bahwa kita boleh meruqyah orang lain. Adapun syaratnya ruqyah yang syar'i, ya, disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, Imam Syafi'iyah, Imam Al-Baghawi, Imam Syafi'iyah. Mereka berkata ada 3 syarat yang dengannya bisa dikatakan ruqyah syar'i. Jika tidak ada satu dari syarat ini, maka itu sudah ruqyah bukan syar'i. Yang pertama, kata mereka ini ulama rahimahullah, yang pertama menggunakan ayat Allah Subhanahu wa taala atau nama Allah Subhanahu wa taala, sifatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, dan zikir-zikir yang sudah dari sunnah. Baca Al-Quran,
ya, sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya Allah sembuhkan saudara saya ini, ya. Itu syarat yang pertama. Berarti jika menggunakan selain doa, selain ayat Allah Subhanahu wa taala, selain doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi menggunakan menyebutkan, membaca, ya, nama-nama jin, nama-nama syaitan, maka itu sudah bukan ruqyah syar'iyyah, ya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, kata mereka rahimahumullah, harus dengan lisan Arab atau lisan yang bisa dipahami, ya, biar kita paham apa yang dia ucapkan. Jangan sampai dia ucapkan, ya, sesuatu yang tidak benar, dia meminta tolong dari jin, dari syaitan. Jika kita dengar hal itu, maka kita sudah akan mengetahui bahwa itu bukan syar'i. Yang ketiga, kata beliau rahimahullah wa ta'ala, meyakini bahwa ruqyah hanya sebab, yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tiga syarat, ya, tiga syarat. Adapun ruqyah yang tidak benar, tadi disebutkan jika dengan nama jin, ya, dengan nama syaitan, jelas, atau dengan bahasa yang kita tidak paham, ya, atau juga meyakini bahwa ruqyah ini yang menyembuhkan kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menambah satu syarat, yaitu harus kita dengar ruqyah itu dari awal sampai akhir. Karena sebagian orang, wallahu musta'an, dia bukan menggunakan ruqyah syar'i. Apa istilahnya, dukung? Ya, dia awalnya baca Al-Fatihah, setelah itu hilang suaranya, nggak tahu dia baca apa, ya kan? Kita tertibu karena kita sudah ambil apa? Kita dengar dari awal surat Al-Fatihah. Maka harus didengar ruqyah tersebut dari awal sampai akhir. Dan juga jangan kita meminta ruqyah dari dukun, ya, nggak boleh. Karena Rasulullah SAW fi Sunan Nabi Daud melarang kita datangi al-kahin, namanya apa, kahin, dukun, ya, melarang. Bahkan berkata, siapa yang datang ke kahin itu, dia percaya apa dia sampaikan tentang alam yang akan datang, apa yang akan terjadi, kata Rasulullah, maka dia apa? Kafara bima unzila ala Muhammad, dia telah kafir. Maka jangan kita minta ruqyah dari seorang kahin. Salah jelas ini, barakallahu fikum. Jadi ini ruqyah yang halal, yang syar'i, kita tahu syaratnya apa, dan kita sudah tahu ruqyah yang haram. Jelas ya? Ini dua keadaan, halal dan haram. Adapun yang terkait dengan 7 golongan itu yang masuk surga, yaitu hanya jika kita meminta ruqyah dari yang lain, ya. Jika ada orang yang meruqyah kita, tidak ada masalah. Jika kita meruqyah diri sendiri, tidak ada masalah, ya. Jika kita minta dari yang lain, dasarnya boleh, bukan haram, ya. Akan tetapi tidak akan dapat kemuliaan yang disebutkan di hadis ini. Kenapa sampai seperti itu? Kata ulama rahimahullah ta'ala, karena orang yang imannya kuat, dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung. Maka dia tidak perlu meminta tolong dari yang lain menggunakan apa? Ruqyah, ya. Jadi ini keutamaan, dengannya kita insyaallah akan menjadi masuk di golongan 70 orang, 1000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Insyaallah faham? Jadi apa yang pertama, yang kapan kita tidak akan masuk? Jika hati kita terkait dengan jenis obat, ya. Wallahul musta'an. Jelas ya? Tidak akan masuk ke golongan ini. Yang kedua, jika kita minta ruqyah dari yang lain, ya, maka kita tidak akan masuk ke golongan ini walaupun dasarnya adalah halal. Tapi kita tidak akan dapat keutamaan yang disebutkan di hadis ini, barakallahu fikum. Baik, ini yang kedua. Sifat yang ketiga, qala sallallahu alaihi wasallam, wala yatatayyarun. Ini bahasanya panjang. Dan mereka ini yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab dan azab,
Mereka ini yang sama sekali tidak menggunakan tatayyur. Apa tatayyur itu? Rasa sial. Ya, rasa sial. Dan banyak wallahul musta'an dari kaum muslimin jatuh di dalam masalah ini. Tatayyur hafizakumullah, rasa sial. Ulama memberikan penjelasan. Rasa sial baik dengan apa yang kita lihat atau apa yang kita dengar atau sesuatu yang maklum. Saya jelaskan dengan contoh. Yang pertama dengan apa kita lihat. Dan ini mungkin nanti minta dari yang hadir ini contoh. Contoh yang pertama apa? Kadang orang jika lihat burung hantu di rumahnya, dia merasa bahwa malam ini akan ada masalah. Ya, ada orang yang baru beli mobil baru aja keluar nabrak kucing, apalagi hitam. Sudah, ini mobil ini harus dijual walaupun harganya murah. Namanya sial. Jelas ya apa yang dia lihat atau dengar. Sama juga dengar suara burung gagak, gagak. Ada juga yang mendengar suara seperti itu, sudah hari ini gagal, gak usah keluar pergi kerja atau pergi safar. Jelas ya? Ya, ini dengar. Yang ketiga dengan sesuatu yang maklum, bukan dengar, bukan lihat. Seperti apa? Ada orang yang sial dengan nomor 13. Ya. Ada orang yang sial dengan nomor 10. Ada orang yang sial dengan hari, misalnya hari Rabu. Ya, bulan Safar. Sama sekali tidak mau nikah jika di bulan Safar. Ada seperti enggak? Ada, wallahul musta'an. Ini namanya sial, tatayyur. Apa hukum tatayyur? Beda dengan hukum yang pertama tadi, yang kedua. Yang pertama hukumnya asalnya halal, tidak ada masalah, ya. Gunakan kai jika butuh. Tadi yang minta ruqyah boleh juga, tapi ada haram ada yang halal. Adapun rasa sial semuanya haram, tidak boleh. Semuanya apa? Haram, tidak boleh. Kita lihat, saya sebutkan beberapa hadis ini. Qala sallallahu alaihi wasallam Ali bin Mas'ud marfu'an, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, wa ma minna illa al-hadits an Mas'ud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Tiyara itu syirik. Tiyara itu syirik. Tidak ada hadis yang membolehkan tatayyur. Qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits Ibnu Amr, man mana'athu at-tiyarah 'an hajatihi faqad asyrak. Barang siapa yang dengan tatayyurnya maka dia tidak berlanjut melakukan apa yang diinginkan sebelumnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sudah jatuh di dalam syirik. Ya, jelas ya. Dia tidak melanjut. Keluar dari rumah, di depannya ada sesuatu yang dia tidak suka, kembali tidur, nggak jadi pergi safar. Ya, ada juga nanti orang yang pertama kali dia buka tokonya bagi-bagi. Pertama kali dibuka toko, yang membelinya orang buta, sudah tutup aja, nggak jadi jualan. Ya, maka orang yang karena tatayyurnya dia berhenti, tidak melanjut apa yang diinginkan, maka jatuh dalam apa? Tatayyur. Faqala alaihi salam fi Imran, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lah, aw takahhana aw tukuhhina lah, aw tasahhara aw tusihhira lah." Tidak akan masuk ke golongan kita, yaitu umat Muhammad alaihi salam, orang yang merasa sial, ya, masa sial dia bikin tatayyur. Karena orang itu di zaman dulu bunyi burung dia sengaja terbangkan ke kanan berarti baik, ke kiri berarti jelek. Tidak boleh orang yang dia sendiri yang bawa tatayyur buat, atau dia meminta dari yang lain, ya, itu juga tidak boleh. Tidak akan masuk ke golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk, ya. Habihi wa wala amma ba'd. Kita sudah jelaskan sifat yang ketiga, yaitu sifat orang yang menjauh dari
at-tatayyur, yaitu rasa sial. Dan kita sudah jelaskan bahwa hukumnya tatayyur seluruhnya haram. Bahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam syirik. Dan begitu juga pendapatnya sebagian ulama, bahkan banyak ulama termasuk Syafi'iyah seperti Imam Al-Halimi rahimahullah, wal Imam Al-Baghawi Syafi'iyah, wal Imam An-Nawawi wal Khattabi. Mereka berkata bahwa rasa sial itu bisa menjatuhkan orang ke dalam syirik. Adapun syirik yang dimaksud di sini terbagi dua. Karena bihamdillah kebanyakan kaum muslimin walaupun ada di dalam hatinya rasa sial, alhamdulillah merekanya tidak jatuh ke dalam syirik yang besar yang mengeluarkan orang dari Islam. Alhamdulillah. Syirik di sini terbagi dua, hafizakumullah. Yang pertama adalah syirik yang mengeluarkan orang dari Islam, asallallahu alaihi wal afiyah, yaitu jika orang meyakini bahwa apa yang dia lihat tadi, ya, apa yang dia dengar itu akan mendatangkan mudarrah, ya, atau menyelamatkan atau mendatangkan apa manfaat. Jika ada keyakinan seperti itu di dalam hati orang, bahwa ini waliyadzubillah sudah jatuh ke dalam syirik. Karena kita meyakini bahwa yang memberikan manfaat, yang menyelamatkan dari mudarat hanya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Atau kata ulama juga, jika ada perasaan atau meyakini bahwa hal tersebut mengetahui ilmu ghaib, bahwa burung ini misalnya kalau sudah ada di dalam rumah, datang ke rumah, berarti ada orang yang akan meninggal dalam rumah, itu pasti karena ini mengetahui ilmu ghaib. Ini juga waliyadzubillah menjatuhkan orang dalam syirik yang besar, ya. Maka dengan dua hal ini bisa orang menjatuh dalam syirik besar, Allah musta'an. Adapun jika orang meyakini bahwa hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mendatangkan atau mendatangkan mudarat, menyelamatkan dari musibah, yang memberikan manfaat hanya Allah azza wa jal, dan tidak ada yang mengetahui ilmu ghaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala, hanya dia mengatakan itu sebabnya melihat sesuatu yang dia tidak suka, berarti akan terjadi hal ini, hanya meyakini itu sebab saja. Maka seperti Imam Al-Halimi rahimahullah, Al-Baghawi min Syafi'iyah dan yang lain, mereka berkata bahwa ini sudah bahaya, walaupun gak jatuh dalam syirik besar, tapi sudah mendekati syirik besar, jatuh ke dalam syirik kecil. Ya, hati-hati jangan sampai nanti terulang berkali-kali sampai malah muncul di dalam keyakinan orang bahwa itulah yang akan mendatangkan musibah. Ya, ini insyaallah hukumnya masalah ini biar kita memahami. Jadi orang yang sudah ada rasa sial, sudah jauh dia dari golongan yang Rasulullah sebutkan di dalam hadis yang tadi kita bacakan. Karena memang hatinya dia sudah bukan terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia terkait dengan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia takut, ya, dari apa? Dari burung, contoh, dari kucing, ya, atau seperti tadi yang bilang, dari misalnya melihat orang buta yang pertama kali beli dari toko, sudah takut dari sesuatu yang tidak nyata. Hatinya sudah bukan takut kepada Allah, hatinya atau tawakalnya sudah berkurang, ya, karena dia menganggap bahwa hal tersebut itu akan memberikan musibah. Insyaallah jelas. Barakallahu fikum. Adapun bahasan yang kemudian dengan ringkas, keadaan manusia dengan tatayyur, Al-Imam Al-Halimi rahimahullah memberikan 3 keadaan, menyebutkan 3 keadaan. Keadaan yang pertama, jika orang melihat sesuatu
yang kayak tadi ya dengan tatayur, akan tetapi dia sama sekali tidak mengaruhi apa hatinya tetap terkait dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai dia pun melanjut apa yang dia ingin lakukan ya. Kayak tadi ya, contohnya jelas. Misalnya beli mobil, ada kotoran apalah gitu ya di atasnya mobil, ada orang yang menganggap ini sudah sial. Jika dia tidak jadi beli mobil itu karena hal itu, ini sudah jatuh dalam tatayur. Adapun jika orang mengatakan yang mendatangkan mudarat adalah Allah ya, yang menyelamatkan dari musibah adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dia lanjut melakukan apa yang dia inginkan, orang tersebut selamat dari tatayur. Kama qala Ibnu Abbas, kama qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas, "Innama tiyarah ma amdaka aw raddak." Tiyarah itu yang haram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang membuat kamu imma maju semangat maka kerjakan hal tersebut, atau mundur tidak jadi. Ya. Jadi sama. Ya, sesuatu senang, ini hari yang bagus. Hari bisnis. Berani dia keluarkan berapa juta karena menganggap ini sudah hari baik. Karena apa? Karena tadi mungkin lihat apa ya? Burung warna putih atau warna-warni. Ya, misalnya seperti itu. Jelas? Itu namanya apa? Tatayur. Baik melakukan kebaikan atau mundur dari kebaikan ya, karena tatayur tadi, maka itu namanya tiyarah yang haram. Ini kata yang pertama. Yang kedua, dia tidak mundur, dia tidak tinggalkan apa dia inginkan, akan tetapi masih ada di dalam hatinya. Ya, dia meyakini bahwa itu tidak benar. Tiyarah itu haram. Walaupun dia tetap berjalan, masih ada bahasa kita waswas di dalam hatinya. Ya. Kama qala Abdullah bin Mas'ud, "Wa ma minna." Ibnu Mas'ud berkata, kebanyakan di antara kita masih ada di dalam hatinya kita. Tapi kata Ibnu Mas'ud, "Walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul." Tetapi dengan tawakul kita kepada Allah Subhanahu wa taala kuat, akan bisa kita hilangkan rasa waswas itu. Ya, ini keadaan yang kedua, tetap dia menjalankan apa dia inginkan tetapi masih ada was-was. Ya, ini orang tersebut jika dia tidak bisa menghilangkan, tetap ada ini, walaupun tidak jatuh ke dalam syirik tetapi masih di dalam keadaan yang bahaya. Ya, karena sudah tawakul kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tidak kuat, ya. Bahaya ini. Jalan insyaallah ya. Baik. Yang ketiga, insyaallah jelas bagi kalian, dia tidak sama sekali merasa nggak ada was-was dalam hatinya. Dia meyakini itu tidak benar dan dia melanjut apa yang dia inginkan, baik safar atau beli atau menikah atau apa, dan sama sekali nggak ada was-was dalam hatinya. Itulah orang yang imannya kuat, dan insyaallah orang ini akan masuk dalam golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini keadaan orang yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Imam Al-Halimi. Saya di sini kumpulkan beberapa contoh. Ini jadi bahasan yang terakhir. Ya. Dan mungkin kalau ada yang bertanya bisa saya sebutkan di sini, lumayan sekitar 23. Saya sebutkan sebagian aja. Siapa tahu dari Bapak ini bisa lebih daripada apa yang saya sebutkan ini. Contoh hafizakumullah, seperti misalnya melihat burung. Seperti tadi melihat burung hantu atau burung tadi? Gagak. Ya. Dengannya dia sudah membatalkan acaranya, rencananya. Atau sebagaimana dulu di zaman kaum jahiliyah, ketika melihat burung tersebut ke kanan, tandanya baik, ketika ke kiri tandanya jelek. Ya, jelas ya. Atau dengar suaranya, dengar suara burung, atau juga suara orang. Contoh, bangun subuh ini segar mau berangkat kemana nih? Ke Makassar. Tetangganya lagi bertengkar. Ya,
ini sudah tanda hari ini jelek. Itu namanya sial. Taib, nggak ada hubungan. Contoh lagi juga misalnya yang tadi disebutkan, melihat orang yang buta, atau misalnya yang apa namanya, pincang ya, atau yang semisalnya, jelas ya. Tadi bilang sebagian saya lihat orang Cina itu buka toko, ketika yang datang yang paling pertama orang yang bermasalah, sudah tutup tokonya, jelas ya. Ini sial. Sama juga ada sebagian di negeri Arab ini, ketika bangun subuh melihat gunting terbuka, menganggap itu apa? Sial, hari jelek, berkata. Dan begitu juga ada juga sebagian di negeri Arab, ketika melihat ini aneh, bangun subuh melihat ibu mertua. Sini sana nggak ada ya. Allah musta'an. Ada juga yang saya dengar kemarin, ketika bangun subuh melihat ibu hamil, dia menganggap itu sudah tanda baik. Itu nggak ada hubungan. Itu sial. Allah musta'an. Sama juga jika melihat darah. Melihat apa? Darah. Baik di bajunya, baik di rumahnya, baik di mobilnya, Sama juga jika misalnya di bulan Safar, ada bulan tertentu, mau Safar, mau Syawal, karena dulu zaman jahiliyah mereka tidak mau menikah di bulan Safar dan tidak mau menikah juga di bulan Syawal. Safar lebih parah sampai mereka tidak mau sama sekali berbisnis. Ini caranya jahiliyah. Atau dengan hari, disebutkan hari Rabu misalnya, atau dengan tanggal misalnya, contoh Allah musta'an, kaum Syiah mereka tidak suka dengan nomor 10 karena mereka tidak suka dengan 10 sahabat yang Rasulullah sudah berikan kabar gembira mereka ke surga, jaminan. Mereka tidak suka dengan nomor 10. Sama juga di barat dengan nomor berapa? 13. Hotel besar nggak ada kamar 13. Rumah sakit nggak ada apa? 13. Begitu juga sial. Paham ya? Tahu sebabnya apa? Sebabnya mereka berkata bahwa temannya Isa alaihissalam dulu 12. Datanglah ada orang Yahud al-Stakhri yang mereka berkata itu mata-mata, jadi 13. Maka mereka tidak suka dengan nomor 13. Taib. Sama juga melihat sapi misalnya yang tanduknya patah. Ada orang yang jika lihat itu menganggap ini sial. Taib. Sama juga ketika ada orang yang menyabu rumah di tengah malam, atau ketika mau safar dia menyabu rumah, menganggap berarti ini yang safar ini nggak akan kembali lagi. Ada lagi yang kita kadang lihat di sebagian kaum muslimin di sini di negara ini, yaitu namanya di istilah orang Arab Fathul Ay. Dia bangun subuh atau mau safar, dia buka Al-Quran. Ketika di ayat yang paling pertama, ayat memberikan gembira, semangat jalan. Ketika ayat tentang neraka atau azab, menganggap ini hari enggak baik. Itu tidak ada hubungan, Sama juga menamakan anak yang baru lahir dengan nama orang tua. Ada yang menganggap ini umurnya nggak akan panjang karena diberikan nama orang tua. Sama juga ada sebagian daerah tidak mau mengundang orang tua ke acara nikah. Semua itu sial yang tidak ada hubungan. Sama jika tanin, bahasa Arab tanin, bukan sakit.
kayak gemetar ya, sedikit gemetarnya telinga kanan tanda baik. Apa? Itu tanda baik. Kalau kiri ada jelek. Ya, ada juga seperti itu. Itu tidak benar, itu sial. Taib, sama juga yang tadi disebutkan kalau misalnya lihat kucing hitam ya di pagi hari merasa sial. Tapi ini sebagian contoh ya. Insyaallah barakallahu fikum ila huna jazakumullah khair barakallahu fikum ashkurukum ala al-hudur. Saya berterima kasih atas kehadirannya semua. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا في عقائدنا وأعمالنا ويجعلنا من عباد الصالحين. Dan mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam golongan yang disebutkan adalah berapa? 70. Saya lupa satu hal mungkin ya. Allah musta'an. Berikan faedah ini. 70 berapa? Ribu. Ya. Tetapi di dalam hadis hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah, bahwa Rasulullah SAW meminta dari Allah Subhanahu wa taala supaya menambahkan. Jadi bukan hanya 70.000 saja. Kata Rasulullah SAW, "Zidtu Rabbi fazadani ma'a kulli 70,000 ma'a kulli 70,000." Bahwa Rasulullah meminta dari Allah menambahkan golongan orang ini dan Allah memberikan. Ya, setiap 1.000 dari 70.000 diberikan berapa? 70.000. Paham ya? Gimana hitungan temperatur apa? 1.000 kali 70 ya? Seperti itu ya? Jadi 70.000 yang hadis yang pertama tadi disebutkan. Hadis yang kedua ini ada hadisnya Abi Hurairah, ada hadisnya Abi Umamah, ada hadisnya Utbah, yang maknanya bihamdillah bahwa Allah Subhanahu wa taala menambahkan umat Muhammad yang mana mereka masuk surga Allah tambah hisab dan azab, bukan hanya 70.000 saja. Dari setiap 70.000 itu masuk bersama mereka 70.000. Bisa pahami? Ya. Setiap 1.000 70.000. Dari setiap 1.000 dari 70.000 ya, masuk 70.000. Berarti berapa coba hitungnya? Hah? 70.000 kali 1.000 ya gitu. Gimana? 70.000 ya? kali 70.000. Ya, per orang, setiap orang dari 70.000. Bersetiap 1.000 orang dari 70.000 ya, ditambahkan 70.000. Jadi 1.000 yang pertama bersama mereka 70.000. 1.000 yang kedua 70.000. 1.000 yang kedua sampai selesai 70.000 yang pertama. Ya. Paham ya? Insyaallah. Ini kayaknya nggak ada orang yang pintar hitung ini. Semua sama-sama kita kacau. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Subhanakallah bihamdika. Assalamualaikum.